Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita saudara dalam program Santapan Rohani pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu, seluruh para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun. Kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih pagi hari ini. Kami bangun sehat, tidak kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hati dan pemikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, mengerti isi hati-Mu Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 9 saudara. Roma 12 ayat 9 demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih saudara. Kasih adalah inti pengajaran Kristen. Seluruh isi Alkitab jika diperas maka yang tertinggal adalah kasih. Kata Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara dikasihi Tuhan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan bukan yang kedua saudara. Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saudara, kasih adalah sentral atau pusat pengajaran iman Kristen. Mengasihi, akar katanya kasih. Setiap kali kita mendengar kata kasih, saudara, artinya kita memberikan apa yang kita punya kepada pihak lain. Berarti ada yang berkurang, saudara. Ada yang hilang jika kita memberi. Saudara dikasihi Tuhan, entah itu hati, entah itu perasaan, entah itu waktu, harta, atau apapun yang lain. Saudaraku, jangan munafik. Munafik diartikan sebagai berpura-pura. Orang munafik juga disebut orang yang perkataannya tidak sesuai dengan tindakannya. Orang marah jika ia disebut munafik. Saudara, kedengarannya memang tidak enak, saudara. Tapi jika kita jujur saat kita berhadapan dengan orang munafik, jauh lebih tidak enak, saudara. Jika dalam mengasihi kita tidak rela, tidak tulus, tidak sepenuh hati, maka yang terjadi adalah kepura-puraan alias munafik. Saudara, kepada siapa kita diminta mengasihi? Ada dua pribadi yang Tuhan minta kita mengasihi. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, mengasihi sesama manusia. Tuhan tidak meminta kita untuk mengasihi ciptaan yang lain, seperti alam semesta, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Mengasihi sesama pada umumnya jauh lebih mudah dipraktekkan. Mengapa saudara? Sebab kita bersentuhan setiap saat.
kita berkomunikasi, kita mengenal, kita membangun hubungan. Di dalamnya kita mendapat perhatian, diperdulikan dan dikasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi sebaliknya mengasihi Tuhan jauh lebih sulit. Sebab Tuhan bukan manusia yang bisa kita lihat dengan mata jasmani, yang bisa kita sentuh dengan tangan kita, dan yang bisa kita dengar suaranya dengan telinga kita. Walaupun sejatinya Tuhan ada di dalam kita, Dia dekat dengan kita. Tetapi cara fisik kita tidak bisa melihatnya seperti kepada sesama manusia. Hal ini juga dimaklumi oleh Tuhan, sehingga melalui Rasul Yohanes, firman-Nya berkata, 1 Yohanes 4:20, saudara, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, mari belajar mengasihi dengan tulus. Belajarlah untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun Tuhan tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, tapi kita bisa merasakan kehadirannya di dalam denyut nadi kita, saudara. Kita bisa mendengar bisikannya di relung hati kita. Kita bisa merasakan pertolongannya. Kita bisa merasakan cintanya di dalam langkah hidup kita. Seiring dengan itu, saudara, kita harus juga belajar untuk mengasihi sesama yang tulus, saudara. Sekalipun tidak mudah. Apalagi kita tidak mengenal orang itu, bahkan orang itu menyakiti kita, merendahkan kita, dan merugikan kita. Jika bersedia untuk melakukannya, maka Tuhan akan memberi kemampuan kepada kita untuk bisa mengasihi sesama secara sungguh-sungguh. Saudara dikasihi Tuhan, mari belajar untuk mengasihi dengan tulus. Haleluya. Kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi, saudara? Amin. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini Tuhan kami kembali mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, hikmat, pengetahuan yang daripada sorga, sehingga kami Tuhan semakin hari semakin berkenan kepadamu, mengasihi sesama kami, mengasihi Tuhan. Berikanlah kami Tuhan kekuatan. Berikanlah kami Tuhan pengertian, hikmat yang daripadamu, untuk kami Tuhan berjalan dengan sesuai firman-Mu Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi sesama kami siapapun ya Tuhan. Karena itulah perintah firman-Mu. Terpuji termulialah Tuhan. Berikanlah hati yang tulus untuk kami dapat melaksanakan kebenaran firman ini, supaya kami Tuhan menjadi pengikut yang setia, menjadi pengikut yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan. Dimuliakanlah Engkau Yesus pagi hari. Kami juga berdoa untuk saudara kami Tuhan yang mendengarkan program Santapan Rohani pagi hari ini. Tuhan berkatilah mereka. Jasmani rohaninya berkati ya Tuhan. Berikan kekuatan. Berikan hikmat yang daripada sorga. Sehingga mereka juga Tuhan
dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam melaksanakan kebenaran firman Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Terpuji termulialah Tuhan. Begitu juga Tuhan, Bapak Ibu para pendengar, di pagi hari ini, apabila ada yang mengalami sakit, Tuhan Yesus, tangan kasih-Mu yang penuh kuasa terulur bagi tubuh yang sakit pada saat pagi hari ini, hingga yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, apabila mereka mengalami permasalahan di dalam pergumulan baik setiap aktivitas mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, pergumulan apapun ya Tuhan. Tuhan Yesus, berilah kekuatan, berilah Tuhan jalan keluar, berikan hikmat yang daripada sorga untuk mereka dapat menanggungnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan yang daripada Tuhan, pertolongan yang daripada Yesus menyertai hidup mereka dalam nama Yesus Tuhan. Bapa di sorga, keluarga lepas keluarga, para pendengar di pagi hari ini Tuhan berkati. Pribadi lepas pribadi juga Tuhan berkati. Setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan, biarlah Kau memberkati. Berikan kekuatan, berikan hikmat, dan berikan kasih setia daripada Tuhan untuk kami dapat mengaplikasikan setiap hari, setiap saat, dimanapun kami berada. Dan jadikanlah kami menjadi berkat bagi sesama kami, baik di setiap aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan perlindungan Tuhan menyertai seluruh Bapak Ibu para pendengar di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sudah berdoa, sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan, Tuhan yang berkarya dan menyelesaikan segala sesuatunya bila kita sudah serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Demikian perjumpaan kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dan sampai jumpa kembali di dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin.